Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puji Trilestari. Saya mahasiswi Universitas Budi Waluyo dengan nomor induk mahasiswa 157222032. Di sini saya akan mempraktekkan video tentang penyuluhan tentang budaya kebidanan pada masa nifas. Terima kasih. Ya, permisi Bu Ida. Ya, silakan masuk Ibu. Saya duduk, ikan ketuanya dulu ya. Selamat pagi Bu, perkenalkan saya dan Puji yang berjaga hari ini. Berta dengan Ibu siapa? Saya Ibu Ica, Bu. Ibu Ica ya. Ada yang bisa dibantu Ibu Ica? Ini Bu, saya kan baru melahirkan 2 hari yang lalu. Ya. Ini saya mau menanyakan beberapa hal sih yang saya di rumah itu. Jadi kan saya tinggal sama orang tua masih karena habis melahirkan. Kemudian juga anak pertama kan saya masih kurang mengerti menjaga bayi. Nah jadi di rumah itu sama orang tua itu, jadi kan ada dukun dekat rumah. Nah sama orang tua itu si bayi saya, jadi bayi saya itu diurut, kemudian dimandikan sama dukunnya selama 40 hari Bu. Nah terus selain itu juga si tali pusatnya dikasih ramuan gitu sabu bidan, ditaruhin di tali pusatnya. Nah nanti kalau misalkan tali pusatnya sudah lepas, nah itu juga nanti bisa jadikan ramuan atau obat katanya dukunnya itu. Nah terus katanya bayi saya juga harus tidurkan di samping saya karena bayi juga nggak boleh keluar selama 40 hari Bu dan kata orang tua saya. Nah jadi kan saya bingung, makanya ini nggak saya bawa si bayi saya karena nggak boleh sama orang tua. Nah terus katanya bayi saya juga harus segera disunat karena katanya sunat pada bayi itu harus segera dari orang tua seperti itu. Kemudian juga katanya sebelum jahitan saya kering, saya nggak boleh makan makanan yang kayak seperti daging gitu, nah Bu Bidan. Oke, ya sebelum saya jelaskan, saya tanya dulu ya Bu ya. Nah tadi Ibu Ica ya? Ya Bu. Ibu Ica, umurnya berapa Ibu Ica? 26 tahun. 26 tahun. Oke, alamatnya di mana Bu Ica? Alamatnya di Karanganyar. Anak pertama ya Bu ya. Oke, udah. Nanti saya di sini akan menjelaskan terkait keluhan Ibu yang Ibu rasakan seperti itu ya. Jadi sebenarnya itu di dalam budaya lingkungan Ibu itu ada dua segi positif dan negatifnya. Nah, segi positifnya itu Ibu, yaitu bayinya kan dititipkan di sampingnya Ibu. Nah itu supaya memudahkan Ibu dalam memberikan ASI kepada bayinya. Jadi nanti Ibu kan bayi kan harus disusuin, Ibu menyusui kan? Iya. Nah, bayi itu disusuin tiap 2 jam sesuai keinginan bayi. Jadi biar lebih dekat. Nah begitu. Jadi nggak masalah itu ya? Tidak masalah kalau untuk menyusui didekatkan di situ. Terus kalau yang tidak boleh dibawa pergi sebelum 40 hari itu ada baiknya juga positifnya mungkin untuk menghindari lingkungan yang berpengaruh negatif terhadap bayi selama perjalanan. Jadi jika bayi dibawa jauh sebelum 40 hari, mungkin kan di luar kan masih banyak kayak seperti penyakit-penyakit atau yang udara tidak bagus gitu kan. Jadi diharapkan dan bayinya sehat dulu di rumah baru boleh keluar gitu. Oh iya. Ya. Jadi nggak masalah. Nggak masalah kalau yang itu kan. Ya terus segi negatifnya itu, tali pusatnya itu tidak boleh sebenarnya dikasih bubuk-bubuk ramuan yang kayak tadi bukunya itu. Nah itu bisa menyebabkan terjadinya infeksi. Oh iya. Terus sebelum dimandikan juga diurut itu juga tidak boleh, malah menyakiti bayi sebenarnya ya. Iya Bu. Kemudian terus tali pusatnya itu kan dibuat jimat, dia kan kalau sudah lepas itu sebenarnya dalam teori itu dalam agama sebenarnya itu dosa. Jadi karena kan kita itu kalau dibuat jimat kan kayak orang dia percaya dengan Allah gitu lah, itu agama Muslim kan. Itu nggak boleh, itu musyrik ya. Terus kalau untuk bayi yang harus segera dikitan itu tidak boleh karena bisa menyebabkan infeksi ya. Kemudian tali pusatnya ibunya tadi yang sudah lepas, ada kan yang dibuat untuk obat. Nah itu sebenarnya dalam teori itu tidak ada. Ya, yang habis nanti kayak sakit perut
di tali pusat yang kering dimasukin ke air baru diminum tuh nggak ada. Iya katanya kalau nanti kalau misalkan lepas kayak gitu nanti nggak usah, nggak boleh ya. Jadi diambil segi positifnya aja, di bawah segi negatifnya ya. Terus kemudian, nah untuk ibunya ini kan karena menyusui, jadi ibunya perlu nutrisi yang lebih banyak agar asinya ke bayinya nutrisinya dapat juga. Jadi yang untuk takaran makanan tadi, ibunya tidak boleh pantang, harusnya tetap harus makan makanan yang sehat dan bergizi. Jadi tetap harus makan daging, telur, tempe, sayuran hijau, buah, susu itu harus tetap dimakan dan diminum ya. Nah terus untuk karena kan itu jika nutrisinya dia dapat, akhirnya asinya lancar, bisa dikasihkan ke bayinya juga dapat nutrisi yang bagus ya. Jadi kalau disuruh tantangan makan jangan mau, tetap harus dimakan aja didasarkan orang tuanya nanti ya. Nah terus untuk apa namanya, ibunya itu nanti cara perawatan tali pusat yang benar itu Bu sebenarnya, yaitu tali pusatnya kan sekarang ada bayinya kan dikasih krem, itu dibiarkan perawatan tali pusat secara terbuka. Begitu ilmu yang terbaru dari yang saya pelajari dari dokter juga, itu di perawatan tali pusat terbuka tidak usah dibungkus pakai kain atau pakai kasa apapun. Jadi dengan dilakukan terbuka begitu, luka tali pusatnya tetap lukanya cepat mengering, jadi tetap cepat lepas begitu ya. Terus kemudian bayi tetap dimandikan atau dibersihkan, kan mandi kan pagi sama sore, suhu airnya jadi disesuaikan, jangan dingin, jadi suhunya dibuat hangat gitu ya. Jadi ibu hamil bisa ngeceknya pakai tangan dinginkan di airnya, kalau terasa hangat jangan boleh dimandikan bayinya ya, tetap menjaga kebersihan bayinya. Nah untuk ibunya kan menyusui bagus itu, karena kan bayi memang harus dapat kolostrum biar dia menjaga imun bayinya ya. Dikasih ASI selama 6 bulan, ASI eksklusif ya Bu ya. Nah terus bayi juga harus dijaga kehangatannya, jadi nanti ibunya harus cek kalau bayinya terasa kakinya kayak dingin, tangan kakinya dingin, kelihatan agak dulu, nah harus cepet-cepet jaga kehangatannya ya. Terus kemudian ibu itu karena setelah melahirkan butuh nutrisi yang bagus, gizi yang seimbang, jadi tetap harus lebih banyak makan yang tinggi kalori dan tinggi protein ya. Jangan ada pantangan pokoknya, mau sayuran hijau, buah, pokoknya telur, ikan dimakan semuanya ya. Oke Ibu, dari yang saya jelaskan tadi, apakah Ibu sudah mengerti dan paham atau ada yang ditanyakan lagi? Nggak ada Bu, dan semua udah jelas. Jadi kan masih ada yang negatif yang positif yang saya ambil ya. Betul. Gitu ya Bu ya. Iya Bu Bidan, makasih ya Bu Bidan atas penjelasannya. Ya, terima kasih Bu atas penjelasannya ya Bu. Setelah melakukan KIE kepada pasien, kita melakukan pendokumentasian. Sekian video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.